Hai, selamat datang di channel Dalang Film. Video kali ini tentang alur cerita film Money Heist Season 1 episode 1. Film ini menceritakan tentang perampokan terbesar dan terjenius di Spanyol. Otak utama kejahatan ini adalah The Professor, seorang yang ahli strategi. Kali ini, misinya melakukan perampokan terbesar sepanjang sejarah. Untuk melancarkan aksinya, ia merekrut seseorang perampok wanita dan 7 penjahat profesional lainnya. Ini dia alur cerita Money Heist Season 1 episode 1. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Film diawali dari story seorang wanita memegang pistol. Ia adalah Tokyo. Rekam kejahatannya 15 kali sukses merampok. Tapi karena ada masalah cinta, ia pun menjadi pembunuh. Kini ia menjadi penjahat yang paling dicari oleh polisi Spanyol. Fotonya tersebar di seluruh kantor polisi Spanyol sebagai DPO dengan ancaman 30 tahun penjara. Namun ia bukanlah karakter wanita yang gampang menyerah. Hingga kini sudah 11 hari ia dalam persembunyiannya. Di balik kejahatannya, Tokyo masih menyimpan rasa sayang terhadap ibu yang melahirkannya. Ia pergi ke telepon umum untuk menghubungi ibunya. Ia mengatakan akan pergi jauh menjadi koki kapal Cina. Ibunya khawatir tidak bisa bertemu dengan Tokyo lagi. Dengan senyum menghibur, Tokyo akan membelikan tiket untuk menjenguk kapan saja. Saat ia jalan meninggalkan telepon umum menuju rumah ibunya, tiba-tiba saja orang dari dalam mobil memanggilnya bermaksud ngajak ngobrol. Dengan tetap jalan, Tokyo tidak menanggapinya. Saat pria tersebut berbicara koki kapal Cina, yang baru saja ia bicarakan dengan ibunya, ia berhenti kaget kenapa orang ini bisa mengetahuinya. Ia pun langsung masuk mobil dengan menodongkan pistol tepat di pistol lunak pria itu. Dengan sedikit gemetar, pria itu memperlihatkan foto kondisi rumah ibunya yang sudah dikepung polisi dengan senjata lengkap, sudah siap siaga selama 6 hari. Pria itu adalah The Professor. Ia bermaksud merekrut Tokyo untuk ikut dalam aksi perampokan terbesar dengan target uang sebesar 2.400 juta euro. Tokyo menerima ajakan Profesor karena belum ada perampokan sebesar ini. Kalaupun ia ketangkap, ia akan bangga karena menjadi perampok yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Dan inilah tim perampok besutan Profesor. Tokyo, sang ahli dalam perampokan. Berlin, ahli manipulasi. Sudah banyak aksi kejahatan besar yang ia lakukan. Dialah yang akan memimpin penyerangan ini. Moskow, sang ahli penggalian. Ia sukses merampok bank, toko dengan cara menggali tanah. Denver, anak Moskow, ahli berkelahi dengan tangan kosong, benar-benar berdarah panas. Rio, seorang hacker. Ia mulai bikin program saat umur 6 tahun. Dia ahli membobol alarm dan elektronik. Si kembar, Helsinki dan Oslo, terkenal sebagai prajurit profesional terkuat. Nairobi, ahli membuat uang palsu. Ia memalsukan uang sejak umur 13 tahun. Dan tentu saja pria yang mereka sebut The Professor, yang menjadi mastermind yang merencanakan perampokan ini dengan sangat matang. Profesor tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian dan tidak terdaftar di kependudukan. Pada prinsipnya, dia seperti hantu, tapi hantu yang sangat pintar. Mereka diajak dalam suatu desa yang jauh dari keramaian. Profesor mengatakan selamat datang dan mengucapkan terima kasih telah menerima tawaran pekerjaan ini. Ia akan mengajar selama 5 bulan di sini, menyiapkan strategi jenius untuk melancarkan aksi. Tentu saja, para penjahat kelas kakap ini senyum sinis. Mereka akan mati 5 bulan belajar di sini. Mereka merasa sudah ahli kejahatan. Kenapa tidak langsung saja merampok? Dengan tenang Profesor menjawab, orang belajar bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang digaji tidak seberapa tiap bulannya. Kita menyiapkan segala sesuatu selama 5 bulan untuk kebebasan
dan kekayaan, tidak lagi bekerja seumur hidup, bahkan anak cucu mereka ikut menikmati. Profesor mulai menjelaskan peraturan yang harus ditaati. Pertama, mereka dilarang saling mengenal secara kepribadian, harus menggunakan nama samaran. Mereka telah sepakat menggunakan nama kota besar. Kedua, tidak boleh pacaran antar anggota. Dan inilah ide jenius profesor. Mereka tidak mencuri uang orang lain, bahkan masyarakat mengira mereka adalah orang baik. Opini publik berada di pihak mereka, seolah-olah mereka menjadi pahlawan bagi penduduk. Makanya, dalam aksi ini tidak boleh membunuh sandera. Target perampokan mereka adalah Badan Percetakan Uang Spanyol. Profesor melatih dan mengajarkan mereka dengan hal penting yang terkait dengan rencana perampokan mereka, menjelaskan berbagai detail dan rencana-rencana alternatif dari perampokan tersebut, sehingga bisa dibilang rencana ini sangat matang dan hampir dipastikan berhasil. Singkat cerita, 5 bulan telah berlalu dan hari ini adalah saat mereka melakukan aksi perampokan. Mereka memakai kostum jumper berwarna merah dan topeng lucu sama sekali tidak menakutkan. Mereka akan masuk ke dalam Badan Percetakan Uang Spanyol membawa 3 ton peledak. Untuk itu, hanya ada satu cara, yaitu dengan membajak kontainer yang membawa gulungan kertas bahan uang yang keluar masuk setiap akhir pekan. Rio meretas radio komunikasi polisi yang mengawal, yang lain bersiap dengan senjata lengkap mengambil alih kontainer. Mereka pun berhasil menguasai kontainer tersebut dengan tetap menyandera petugas. Di sisi lain, sekelompok siswa yang sedang melakukan studi tour ke Badan Percetakan Uang sedang menuju ke lokasi. Ini juga menjadi bagian dari rencana profesor, karena di dalam bus itu ada Alison Parker, merupakan anak salah satu duta besar Inggris untuk Spanyol, yang akan dijadikan sandera istimewa yang sangat penting untuk kesuksesan rencana mereka. Mereka mulai masuk ke gedung dengan membajak kontainer. Profesor memandu mereka dari luar gedung. Rio meretas CCTV dan alarm keamanan. Kontainer berhasil masuk dengan mulus. Saat petugas membuka kontainer untuk menurunkan gulungan kertas, mereka keluar dengan melakukan penembakan brutal. Tentunya ke atap gedung, sama sekali tidak mengenai orang. Mereka mengumpulkan sandera di satu ruangan, namun mereka menemukan masalah. Anak duta besar Inggris yang mau dijadikan sandera istimewa tidak ditemukan. Tokyo mulai menyusuri ruangan untuk mencarinya. Ternyata orang yang dicari sedang mantap-mantap di WC. Pria yang baru dikenal ternyata jahil. Ia merayu untuk mengambil foto setengah bugil dan mau menyebarkan ke internet. Alison Parker berteriak merebut HP yang berisi foto vulgarnya, dan disitulah Tokyo menemukan keberadaan mereka. Berlin mulai memperkenalkan diri kepada semua sandera. Ia penanggung jawab dari aksi ini. Pertama, ia mengucapkan selamat pagi dan minta maaf telah mengganggu waktu akhir pekan mereka. Berlin meminta semua HP dikumpulkan menjadi satu beserta PIN atau password HP. Berlin sebagai pimpinan aksi nampaknya jenius sekali. Ia terlihat menenangkan beberapa sandera yang menangis dan ketakutan. Ia juga memberi jaminan keselamatan bagi semuanya, bahkan memimpin para sandera untuk mengambil nafas panjang agar mereka tenang. Tidak lama kemudian telepon di meja Monica berdering. Berlin menyuruh untuk mengangkat telepon dengan ancaman harus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Monica maju untuk terima telepon mengikuti apa yang diminta oleh Berlin. Menjawab telepon dengan mengatakan sistem sedang down. Berlin memuji akting Monica dengan mengatakan akting yang patut mendapat piala Oscar. Di sisi lain, Moskow sedang membobol berangkas ditemani Denver anaknya. Berangkas besar yang berisi uang banyak telah berhasil dibobol oleh Moskow. Denver sejenak menikmati momen langka itu dengan lompat-lompat gembira dan rebahan di atas uang sebelum mulai memasukkan uang itu ke dalam tas mereka. Helsinki sibuk membangun alat komunikasi rahasia yang akan mereka gunakan untuk komunikasi dengan profesor, alat komunikasi analog tanpa jaringan atau frekuensi radio, tanpa ada yang bisa mendengar kecuali mereka. Mereka telah menyegel semua pintu dan alarm. Jadi sampai sekarang pihak polisi belum mengetahui Badan Percetakan Uang Spanyol telah dirampok.
sehingga mereka bisa dengan tenang dan leluasa berada di dalam gedung itu. Bahkan Tokyo dan Rio sempat melakukan mantap-mantap. Mereka telah melanggar peraturan dari profesor dengan menjalin hubungan asmara. Pagi harinya mereka bersiap-siap untuk menjalankan aksi selanjutnya. Beberapa tawanan sudah mulai lega mengetahui perampok sudah membawa beberapa tas berisi uang, mengira perampok akan segera pergi dan membebaskan mereka semua. Namun tim profesor mempunyai misi lain yang lebih brilian. Mereka justru mengaktifkan alarm agar polisi mengetahui ada perampokan. Dengan alat penyadap radio kepolisian, profesor mengetahui seberapa lama polisi akan datang. Tokyo akan membawa uang keluar bersama dengan kedatangan polisi. Profesor memberi informasi 30 detik lagi polisi tiba. Aksi ini sebetulnya untuk mengelabui polisi, agar polisi mengira mereka datang benar-benar untuk merampok uang. Skenarionya, mereka membawa keluar uang, kemudian kedatangan polisi yang sebetulnya sudah mereka ketahui membuat mereka terkejut, sehingga mereka meninggalkan uang rampokannya di luar dan baku tembak dengan polisi dari jarak dekat. Mereka kemudian masuk ke gedung lagi. Tujuannya agar polisi mengira mereka terperangkap di dalam gedung, tanpa polisi mengetahui ini improvisasi dari perampokan sebetulnya, yaitu mereka di dalam sedang menyita uang sebanyak-banyaknya. Tokyo terlalu bersemangat dalam aksi ini. Belum mendapat perintah dari profesor, ia keluar dan terjadilah baku tembak dengan polisi. Sialnya, Rio di sini tertembak. Walaupun berhasil membawanya masuk gedung lagi, tapi membuat mereka sedih dan mereka agak frustasi dengan mengatakan awal yang buruk. Film pun bersambung.